Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Joni Herlandi, Magister Pendidikan, selaku dosen dan Kepala Lembaga Bahasa di Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Lubuk Linggau. Yang terhormat juga kepada Bapak Supriyadi, Magister Manajemen, selaku dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuk Linggau. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya bahagiakan, serta para saudara serta saudari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam webinar Zoom kita pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat diring salam, semoga kita terhaturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi webinar pada malam hari ini. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan aturan dalam webinar ini. Narasumber akan kami beri waktu setengah jam untuk menyampaikan materi. Peserta kami beri kesempatan untuk bertanya kepada narasumber masing-masing, serta satu pertanyaan akan menyebutkan nama, asal, semester, serta jurusannya masing-masing. Nantinya jika ingin bertanya bisa juga melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom, serta bisa melalui juga bertanya secara langsung melalui voice atau suara dalam aplikasi Zoom tersebut. Insya Allah materi yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Joni Herlandi. Berikut saya akan bacakan profil beliau. Yang pertama, biodata beliau. Biodata Bapak Joni Herlandi, Magister Pendidikan. Beliau lahir di Desa Pulau Panggung pada tanggal 19 Agustus 1973 dan menempuh SD, SMP, SMA di Kota Lubuk Linggau, serta beliau ini kuliah S1-nya di IKIP Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian untuk S2-nya beliau ini kuliah di Universitas Sriwijaya Palembang dengan jurusan juga sama yaitu Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian beliau ini sedang menempuh jenjang S3-nya di Universitas Negeri Bengkulu dengan jurusan Bahasa Inggris. Pengalaman yang beliau dapat yaitu beliau pernah menjadi pariwisata dan juga seorang guide, bekerja di hotel serta penerjemah pada tahun 2021. Beliau juga seorang bekerja di Hotel Radisson Tanjung Nureston, Langkawi, negara Malaysia pada tahun 2006 sampai 2000. Ketika tahun 2021, beliau ini aktif menjadi dosen bahasa Inggris di Sekolah Tinggi atau di STKIP PGRI Lubuk Linggau, dan juga beliau ini mengajar juga di Universitas PGRI Kota Palembang. Beliau juga mengajar di Unihas Kota Bengkulu dan Al-Azhar serta di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuk Linggau. Dari tahun 2017 sampai 2019, beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam, dan sekarang pada tahun 2019 sampai 2021, beliau ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Inggris di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuk Linggau. Serta beliau ini aktif mengajar di bahasa Inggris di berbagai tempat, khususnya di White School alias mengajar privat, TOEFL, teks, Alkhon, dan menulis di sintaresbrit.co.id. Atau nanti bisa kunjungi ke Google Scholar Raskat.god. Beliau ini juga seorang penulis ya, penulis buku bahasa Inggris dan konsultan kursus Wahid Scott. Dan juga beliau ini penulis buku kedua yaitu dengan judul Analisis Pedagogis Terhadap Kebijakan Pendidikan di Era 4.0. Dan ketiga, beliau ini seorang penulis buku dengan judul Metode Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan di Abad ke-21.
Dan untuk pemateri selanjutnya, di sini saya akan baca juga narasumber yang kedua, yaitu Bapak Supriyadi, Magister Manajemen. Beliau ini pernah kuliah di S1-nya di Universitas Sriwijaya Kota Palembang. Dan S2-nya beliau ini sempat juga kuliah di Universitas Bina Insan, dan terakhir beliau sedang menempuh program doktor di Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Negeri Sultan Tahta Syarifuddin Jambi. Aktivitas beliau ini seorang founder komunitas cinta baca dan menulis Indonesia, serta juga dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Kota Lubuk Linggau. Beliau ini juga seorang jurnalis di Persatuan Wartawan Indonesia. Nanti Anda bisa berkunjung di situs beliau di www.warsnews.co.id. Beliau ini juga seorang penulis dan memiliki sekitar 8 buku dengan 2 editor buku, dengan penulis opini di Lubuk Linggau, serta Musirawas Express dan media online. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua ialah yang kita tunggu-tunggu pada malam kali ini. Insya Allah penyampaian materi pertama akan dibawakan oleh Bapak kita kepada Bapak Joni Herlandi, Magister Pendidikan, dengan tema menulis akademik keseimbangan antara proses dan produk melalui teknik closing dan lifting. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para teman-teman sekalian yang kita sama-sama hormati, Bapak Supriyadi, Magister Manajemen, yang sedang menempuh S3 juga sekarang, doktor di Sultan Toha Jambi. Alhamdulillah saya sudah melihat ini sekitar 70 peserta ya, Riki ya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, untuk perkenalan saya kira sudah diperkenalkan cukup jelas dari saudara Riki tadi, bahwa memang sekarang kita sedang menempuh S3 dan sudah menulis disertasi proposal untuk ujian ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur pada malam ini kita semuanya dapat berkumpul, dan juga pertama ya, mungkin saya mengumpulkan seluruh mahasiswa semester 1 dari PAI 3 kelas, kemudian HTN 2 kelas, KPI 1 kelas, serta semester 7 yang terdiri dari 1 kelas KPI, 1 kelas lagi PAI sore, dan 1 kelas lagi PAI pagi. Baiklah, para teman-teman sekalian, pada hari ini judulnya ini menulis asik ya, Masya Allah ya. Menulis asik ini sebenarnya agak sedikit bagus, dan juga bagaimana menulis kita dalam apakah itu menulis jurnal, artikel, atau buku itu secara asik ya, maksudnya mengalir saja ya. Kalau kata Pak Supriyadi itu as the way you are ya, sebagaimana yang Anda bisa lanjutkan. Oke, para rekan sekalian, saya ingin sharing ya, ingin share bagaimana menulis
paragraf bahasa Inggris dengan teknik clustering dan teknik listing. Ya. Kenapa saya memilih teknik clustering dan listing ini? Ya, karena memang dua teknik inilah yang merupakan teknik yang mudah untuk memunculkan ide kita ketika kita mau menulis. Baiklah, kita mulai dari 5 langkah untuk proses menulis. Ya, 5 langkah dalam proses menulis ini. Ya, yang pertama adalah bisa kelihatan semua? Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat? Saya, Sally, bisa? Ricky, bisa dilihat semuanya? Alhamdulillah bisa, Pak. Saya, oke. Jadi 5 langkah dalam menulis itu, yang pertama adalah pre-writing, kedua drafting, yang ketiga revising, yang keempat proofreading, yang kelima publishing. Mari kita jelaskan apa yang dimaksud dengan pre-writing, drafting, revising, proofreading, dan publishing. Jadi kita jelaskan dulu 5 langkah dalam proses menulis ini. Saya kira banyak teman-teman di sini, rekan-rekan di sini adalah mereka adalah wartawan, mereka adalah penulis opini, gitu, penulis jurnal, dan saya yakin bahwa 5 langkah ini tidak asing lagi kalau kita mau menulis. Yang pertama adalah pre-writing. Maksudnya pre-writing ini adalah sebelum menulis. Ya, ini adalah proses berpikir atau di dalam bahasa Inggrisnya think. Ya. Nah, di dalam proses berpikir ini, dalam step 1 ini, kita harus decide on a topic to write about. Jadi bagaimana menulis topik yang akan kita tulis itu tentang apa. Jadi kita putuskan apakah kita akan menulis tentang kalau di dalam academic writing ya, ini agak sedikit dia punya wawasan agak sedikit tidak begitu luas karena dia dibatasi dengan nama-nama teks ya ataupun nama tulisan ya. Nanti mungkin Pak Supriyadi akan mengembangkannya lebih luas yang sistemnya mungkin non formal ataupun formal. Nah, saya hanya terbatas pada akademik atau secara formal saja. Jadi topik kita umpamanya ketika mau menulis tentang deskriptif umpamanya kita akan memulai mendeskripsikan sesuatu. Ya, jadi topiknya apa? Umpamanya kita akan mendeskripsikan tentang my garden, kebun kita. Nanti saya akan jelaskan dengan teknik clustering dan listing dan juga akan lebih mudah untuk menulis atau memunculkan ide. Kemudian, consider who will read or listen to written word. Jadi kita pertimbangkan siapa yang akan membaca atau mendengarkan tulisan kita ini siapa. Apakah dia mahasiswa, apakah dia halayak umum, ya, atau apakah mereka dosen, ataukah mereka guru. Jadi kita harus mempertimbangkan. Apabila mereka mahasiswa, maka bahasanya mungkin sedikit bermotivasi, ya, dan juga sedikit bahasa yang bisa mereka ketahui dengan istilah-istilah baru. Kemudian brainstorm ideas about the subject. Nah, bagaimana kita brainstorm ideas about the subject ini? Ya, maksudnya kita brainstorm dulu, kita kenalkan dulu ide-ide tentang subjek itu. Ya, apa yang akan kita tulis tadi? Apakah naratif? Ya, apakah tentang cerita? Apakah tentang argumen? Ya, ini kita brainstorm dulu idenya. Nah, bagaimana brainstorm ideas-nya nanti saya akan jelaskan. Kemudian list places where you can research information. Jadi list atau datakan tempat di mana Anda bisa mencari informasi. Ya, apakah kita mencari informasinya di sekolah, apakah di kantor, atau di lapangan, apakah di katakanlah di dinas pariwisata, dinas dispora ataupun di dinas yang lainnya. Kita list places di mana kita bisa mendapatkan informasi itu. Ya, kemudian do your research. Jadi dalam berpikir itu lakukan penelitian Anda. Ini sebelum kita menulis. Selanjutnya,
Nah, ini menulis draft, ya drafting. Nah, setelah kita tadi berpikir, sekarang tulislah. Jadi kita tulis sedikit-sedikit, put the information you research into your own words. Jadi kita tulis saja informasi yang kita teliti tadi dengan kata-kata kita sendiri. Ya, sedikit. Ya. Karena apa dengan kata-kata sendiri? Karena akan lebih mudah untuk mendraftnya nanti. Kemudian write sentences and paragraph even if they are not perfect. Ya, tulislah kalimat dan paragraf walaupun mereka belum sempurna. Ya, walaupun mereka belum benar betul, tapi kita sudah menulisnya. Kemudian read what you have written and judge if it says what you mean. Baca apa yang kamu sudah tulis dan judge, nilai. Ya, jika yang Anda katakan itu apa betul yang Anda maksudkan. Nah, itu. Kemudian show it to others and ask for suggestion. Nah, ini namanya peer editing. Jadi tunjukkan kepada yang lain dan minta pendapat mereka. Ya, mungkin nanti kita akan bahas dan juga langsung contohnya ya. Kemudian revising. Setelah kita buat, sudah kita tulis tadi, make it better. Kita merevisinya. Ya, kita baca lagi, berpikir apa yang orang katakan tentang itu. Nah, ini rearrange words or sentences ini penting. Bagaimana kita mengatur ataupun menyusun kata-kata atau kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris, itu yang kita harus pelajari adalah subject verb agreement, ya. Harus ada subjek, predikatnya atau kata kerjanya, dan juga harus agree satu sama lain, atau harus namanya strukturnya harus bersama, harus sama dan sesuai dengan subjeknya. Take out or add parts, ya, maksudnya keluarkan yang kira ada perlu, tambahkan bagian yang perlu ditambahkan. Replace overuse or unclear words. Nah, ganti kata-kata yang sudah sering digunakan, ya, mungkin kata-kata again, nanti kita hilangkan, ya. Kata-kata develop, kata-kata improve itu dihilangkan, ganti yang baru, ya. Kata-kata yang sinonim atau yang sama. Ini juga overuse atau unclear words. Kira-kira kata-kata itu tidak jelas, ya, kita ganti. Read your writing aloud to be sure it flows smoothly. Jadi jangan malu kita baca tulisan kita itu dengan suara yang keras, agar kita yakin bahwa yang kita tulis itu adalah benar, ya. Next, step 4, ya, proofreading, ya, atau make it correct, ya, bagaimana membuatnya itu benar, ya. Ini adalah mengedit dengan mengevaluasi. Jadi harus yakin semua kalimat itu lengkap, ya. Kalau bahasa Inggris memang kayaknya sama juga bahasa Indonesia, ya. Correct spelling, capitalization, and punctuation, ya. Spellingnya, pengejaannya, huruf besar, huruf kecilnya, dan juga tanda bacanya, apa koma, apa titik. Change words that are not used correctly. Ini tadi, ya, ganti kata-kata yang tidak digunakan dengan baik. Minta seseorang untuk mengecek pekerjaan Anda. Kemudian recopy it correctly and neatly. Ya, kemudian tulis kembali dengan benar dan rapi. Nah, yang kelima, ya, kita bagaimana mempublish, ya. Mempublish itu adalah produk kita itu setelah proses tadi kita share, ya. Setelah kita baca tulisan dengan suara keras dalam grup, kita publish pekerjaan ini kepada student atau parent newsletter atau dalam surat kepada orang tua. Ini ada beberapa contohnya. Ya, ini pengulangannya tadi, ya, 5. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Ya, kita masuk apa pengertian antara clustering dan listing itu. Ya, di dalam pre-writing tadi, ya, ada yang kita sebut dengan 5 cara juga, ya, dalam menulis. Yang pertama journaling, ya. Journaling ini kira-kira kawan-kawan wartawan sudah tahu ini bagaimana menulis jurnal, ya, personal journal, ya. Kemudian bagaimana menulis jurnal ini adalah jurnal harus berisikan tentang refleksi, ya, dari beberapa jenis pengalaman yang berbeda. Kemudian jurnal juga harus ada penjaganya, ya, karena menulis untuk mereka sendiri. Proses reading ataupun membacanya adalah bisa di entry yang bisa mengklarifikasi pemikiran, perasaan ataupun
interest atau rasa tertarik, ya. A writer's notebook record responsive reading material, classroom discussion, anything of interest. Ini harus ada bukunya, ya. Memang sekarang zamannya sudah zaman HP ya untuk merekam, tetapi memang buku masih tetap perlu, ya. Kemudian cara yang kedua adalah pre-writing, ya. Pre-writing ini adalah kita sebelum menulis itu kita harus merekod apa saja yang ada dalam otak kita, ya. Nah, dan kita tidak boleh berhenti menulisnya itu walaupun ada kata-kata yang diulang ataupun ada kata-kata yang masih tidak benar, ya. Jadi kita terus saja karena untuk bebas untuk menulisnya, ya. Kemudian setelah itu yang kita akan bahas nanti adalah listing, ya. Listing ini adalah suatu hal yang kita kerjakan untuk brainstorming kita punya pemikiran, ya. Maksudnya bagaimana kita choose a general subject dulu. Bagaimana kita memilih subjek yang umum seperti politik, kemudian create list of any subtopics that come to mind. Kemudian datakan topik itu ke pemikiran kita. Ya, ini mungkin listing, ya. Ini kalau belum ada contohnya masih berpikir mungkin, ya. Kemudian yang kelima, clustering, ya. Clustering ini adalah bagaimana kita menulis asik, ya, itu meng-create atau mengkreasikan map of ideas. Jadi kita buat pemikiran kita dalam satu center yang disebut dengan nucleus mind, ya, ataupun ide center. Kemudian ide center ini bagi ke cabang-cabang. Setelah itu kita kembangkan dari cabang-cabangnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah questioning, ya. Jadi ini kalau wartawan mungkin tidak terlalu katakanlah asing, ya. Kalau kita menulis di dalam jurnal itu kita harus tahu who, kemudian siapa, what, apa yang akan kita tulis, when, kapan kita menulisnya, where, di mana, ya, why, mengapa itu terjadinya, mengapa, how, bagaimana itu terjadi. Saya kira ini tidak asing, ya. Nah, kemudian 5 cara dalam questioning tadi, yang pertanyaan wartawan tadi, act, what happens, ya, what the story, apa sih yang terjadi, apa ceritanya kalau bahasa kita, who is involved, siapa yang dilibatkan, scene, scene ini adalah kalau orang dalam film itu, what is the time, di mana tempatnya, adegannya gimana, settingnya gimana. Kemudian agency, nah, agency ini tempat agennya, why did the action occur, kenapa terjadi kegiatan itu, purpose, tujuannya, apa tujuannya orang melakukan itu. Nah, ini adalah strategi ataupun tulisan di dalam academic, ya. Pertama, narration. Narration ini menulis tentang narasi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini seperti cerita. Cerita itu katakanlah bisa dikatakan cerita fable, ya, ataupun legend, umpamanya The Mouse and the Lion, ya, singa dan tikus, umpamanya, atau tikus dan singa. Kemudian narration juga bisa berbentuk yang seperti cerita tentang history, sejarah, ya, sejarah tentang Sirah Nabawiyah, Umar bin Khattab. Ini kita masukkan dalam narration, tetapi dia berbentuk faktual. Kemudian proses. Proses ini kita masuk dalam bentuk procedure, ya. Di dalam kita menulis, orang biasanya mengatakan bagaimana sih prosedur untuk masuk STAIS umpamanya. Oh, prosedur pertama adalah Anda mendaftar. Kemudian proses kedua, Anda mengisi data. Proses yang ketiga, kemudian selanjutnya itu adalah disebut dengan procedure. Jadi untuk menulisnya juga perlu strategi. Cause and effect. Jadi penyebab, ya, dan juga pengaruh. Ya, ini mengapa biasanya wartawan, ya, kejadian itu apa sebabnya dan apa pengaruhnya terhadap masyarakat, terhadap kota atau terhadap hutan. Ini cause and effect. Description. Nah, kenapa?
Okay. Narration, proses, cause and effect. Description. Nah, description ini yang akan kita bahas ya sekarang ini. Ya, bagaimana kita membuat deskripsi. Deskripsi ini ada kalau bahasa Inggris ada 4 atau 3 ya. Pertama deskripsi tentang tempat. Namanya bagaimana kita mendeskripsikan tentang waterfalls. Nah, itu kita nulisnya bagaimana. Kemudian deskripsi juga tentang hewan, umpamanya my cat, ya kucing saya. Bagaimana deskripsi kucing saya? Kemudian deskripsi juga tentang orang, umpamanya my mother, ya my father, seperti sosok apa my father dan my mother, ya itu deskripsi. Kemudian definition. Nah, definition ini adalah umpamanya kan kita ingin menguasai suatu katakanlah istilah, nah, didefinisikan bagaimana yang disebut dengan politik yang bersih, umpamanya definisinya bagaimana. Classification and division adalah mengklasifikasi dan juga bagian. Example ini adalah ketika kita membuat tulisan tentang contoh-contoh, ya. Contoh-contoh umpamanya pamflet ataupun banner-banner, ya. Comparison and contrast, ya, perbandingan dan kontrasnya. Ini kalau kita mau menulis tentang dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Ini kita membuat tulisan tentang comparison and contrast. Sedangkan argument ini adalah tentang suatu opini, kemudian diberikan argumen bagaimana menurut kita opini tersebut. Ya, sekarang kita lihat bagaimana Anda finding your focus, ya. Bagaimana fokus kita? Contohnya begini, the crisis of the Haitian middle class. Ya, apakah ini, ya? Bagaimana kita narrowing, ya? Narrowing ini mempersingkat, mempersempit fokus kita. Apa yang bagus dari 3 contoh ini judulnya? Apakah the crisis of the Haitian middle class at the turn the 21st century? Apakah the crisis of Haitian middle class women at the turn of 21st century? Nah, jadi setelah kita melihat tujuan di sana, jadi don't agonize, ya, jangan kita melebih-lebihkan introduction-nya, ya. A clear stated thesis is the best way to focus your writing. Oke, mana yang datang dulu? Kita mengembangkan tesis, ya, atau sebelum tesis itu kita ada paragraf dulu, ya. Mungkin kita akan bahas paragraf dulu. Nah, rules writing first draft, ingat, relax, karena draft ini adalah sebagai contoh saja. Ingat, Anda consider, ya, harus mempertimbangkan purpose, tujuan, audience, and context sebelum kita mulai, ya. Walaupun tesis ataupun essay ini secara kasarnya bisa sebagai guide, ya. Nah, ketika kita proofreading, ya, proofreading itu kita melihat oh ini salah kalimatnya, ini salah bahasanya, ini salah grammarnya, itu kita jangan edit dulu, ya. Nah, jadi jika Anda temukan informasi yang penting, baru kita quote, ya, untuk melengkapi bagian-bagian itu, ya. Itu tentang yang kedua, ya, yaitu tentang bagaimana kita seharusnya menulis, ya, prosesnya. Sekarang kita tiba kepada contoh, ya. Ya. Nah, ini kita ambil contoh langsung bagaimana sih clustering tadi, ya, sebenarnya itu gimana. Oke. Nah, ini clustering adalah suatu ini untuk menggenerasi atau menimbulkan ide. Nah, ini kalau bahasa Inggris, it helps develop vocabulary, membantu kosakata dan bisa mempersiapkan tulisan kita, membantu siswa menulis,
ya ataupun penulis melihat hubungan antara ide dan hubungan antara yang dilihat dengan kata-kata yang dilihat atau kelompok kata, frasa atau kalimat yang telah dikembangkan kemudian ditulis masuk ke dalam paragraf ataupun paper ataupun dalam kertas atau makalah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana suatu ide itu dikembangkan. Ya, kalau kita mau membuat suatu karangan ataupun suatu bentuk deskripsi tentang kebun saya, ya, my garden. Nah, di dalam kebun saya itu terbayangkan dengan kita itu umpamanya satu ada bunga, kita tulis di sini, kita buat nukleusnya, kita buat bubble-nya, flowers. Kemudian apalagi di dalam kebun itu, kalau di kebun itu kita merasa nyaman, kita tulis my garden, kemudian peaceful. Kemudian apalagi ketika kita di kebun itu kita merasa dingin, kita tulis lagi cool feeling. Ya, kemudian di kebun itu banyak lagi. Ya, ini banyak lagi apa? Kita tulis nanti apa banyak lagi keindahan yang kita lihat. Itu nanti ditulis dalam lot of. Kemudian di dalam kebun kita itu cool, sejuk. Ya, kita tulis di sini sejuk. Kemudian ada di kebun kita small fountain. Ya, ada air terjun kecil. Ya. Berarti kita tulis di sini small fountain. Kemudian apa lagi di sana? Ada penghijauan ataupun semua bentuk pohon itu hijau, ya, ataupun segar, ya, kita tulis green. Kemudian di kebun kita ada pohon, ya, trees. Nah, kita masukkan lagi setelah ini, kita kembangkan lagi my garden itu, ya. Kalau di dalam flower itu tadi, ya, flowers, ya, kita kembangkan lagi dalam flowersnya apa? Ya, cool colors, yang warna-warnanya cool. Mungkin Venus white vines, Venus putih, atau mungkin pink, purple and blue. Ya, mungkin warna-warna bunganya ada yang pink, ada purple, ada blue. Nah, ini yang bunga-bunga. Jadi dari bunga tadi kita kembangkan. Setelah itu peaceful, ya. Kemudian cool. Kemudian cool feeling. Nah, setelah itu kita kembangkan tree. Nah, kenapa sih ada pohon di situ? Apa yang terjadi kalau ada pohon? Ya, atau pohon apa saja yang ada? Nah, kita katakan kalau ada pohon itu ada shade. Shade ini adalah ada tempat teduh. Kemudian ada pohon Jepang, umpamanya. Ada pohon yang sangat antik yang bisa menyejukkan hati, birch. Ya. Kemudian apalagi dalam kebun kita? Ini ada katakanlah burung bisa minum. Kemudian burung itu kecil umpamanya, suaranya sangat tenang atau sangat mericik, ya. Nah, ini kita buat semua. Setelah dibuat, kita baru outline ide tadi, ya. Ide tadi kita buat dalam 2 kategori besar, ya. Yang 3 kategori besar. Pertama, bunga, ya. Even on a hot summer day, my garden feels full, ya. Walaupun dalam musim panas, kebun saya terasa sejuk. Flowers kita kembangkan cool colors. Kita buat, jadi setelah kita buat clustering tadi, kita buat dalam bentuk outline-nya. White vine, kemudian apa lagi? Trees. Pohonnya apa? Cool shades, birch trees, Japanese maple trees. Fountain-nya apa? Peaceful, quiet sound. Nah, ini kita buat, ya. Kemudian kita buat concluding sentence, kalimat kesimpulan, my garden soft colors and quiet sound make it peaceful to relax. Ini kita bisa tambah sendiri, ya. Setelah kita buat, kita revisi lagi. Nah, dari 3 itu kita bisa kembangkan jadi 4 umpamanya, ya. Ada di bawah pohon, ya. Umpamanya along the inside the fence, dalam pagar, cool color pink purple tadi, ya. Kemudian di pojok pagar itu ada small fountains, katakanlah air terjun kecil, jadi peaceful, white sound, dan around the fountain trees itu ada cool shade. Nah, kita tambah lagi on the side of the garage white vines, ya, white vines. Nah, jadi di sebelah daripada garasi itu ada pohon pinus semuanya.
Nah, kesimpulannya, by guidance of colors and quiet sounds, make it peaceful place to relax. Ini kesimpulannya. Kemudian kita tulis lagi, ya, menjadi copy, ya, menjadi editing lagi dikit. Ya, setelah semuanya diedit, baru kita final copy. Final copy-nya seperti ini, ya. Dari yang kita buat listing tadi, even on a hot summer day, my garden feels cool. I can see the flowers along inside of my pants. The colors are pink, purple, and blue. Nah, ini kita kembangkan sendiri. Jadi kita membuat kalimat itu subject, verb, dan object. And blue. Kemudian kita buat dengan list ataupun connecting ideas. Ya, kita bisa katakan next, and then, furthermore, after that. Nah, itu biasanya ada di bahasa Indonesia juga ya. Furthermore, in the corner of my pants, there is a small fountain that can make our feeling peaceful and quiet sound. Nah, kemudian tambah lagi, in addition, ya, di samping itu juga tambah lagi, there are some trees around the fountain so that it makes cool shades. The trees are like birch trees, Japanese maple trees, and mango trees. There are also white vines on the side of my garage. In conclusion, jadi dalam di dalam deskripsi itu harus ada deskripsinya secara umum, kemudian baru khusus, dan juga harus ada kesimpulan. In conclusion-nya apa sih? Kebun saya tadi apa konklusinya? Oke, ada warna yang sejuk dan suara yang menenangkan, membuat tempat itu adalah damai untuk istirahat. Ya, itu kita memunculkan ide dalam menggunakan clustering, jadi menggunakan bubble ya. Kemudian listing itu mendata semua apa yang kita mau tulis. Apa sih mau kita tulis? Jadi kita cari apa sih judulnya? Apakah tentang Albert Einstein, Mother Teresa, Martin Luther King? Nah, di sini saya ambil contoh tentang grandfather. Grandfather itu kita list, ya. Apa? Grandfather atau kakek saya itu tidak tamat high school. Dia itu farmer, work hard, kerja keras. Kita data-data tentang kakek kita itu kita tulis semua. Ya, setelah itu baru kita buang kira-kira yang double. Ya, double, dan idenya itu 2 kali. Seperti ini ya. Kemudian setelah itu baru kita list lagi menjadi 2 bagian yang besar. Setelah itu tulis ya, dan tulis baru kita buat karangan menjadi paragraf yang besar atau yang benar. Ya, mungkin ya, untuk sementara itu bagaimana menulis menggunakan clustering dan listing techniques yang bisa memudahkan kita dalam menulis apa saja, teks deskriptif, naratif, ataupun argumentation. Tapi yang saya ambil contoh untuk sementara adalah yang simple, yaitu tentang bagaimana menulis deskriptif dengan menggunakan teknik clustering dan juga menggunakan listing. Masih ada waktunya, Pak Moderator? Kemungkinan udah habis, Sir. Oke, mungkin itu saja. Kalau masih ada waktunya, saya ingin menampilkan satu lagi yang penting juga. Tapi kalau memang sudah habis waktunya, saya kira ini saja yang bisa kita share untuk malam ini. Dan mudah-mudahan dengan menulis yang singkat dan akademik, ya, sesuai dengan kriteria yang kita berikan, kita memunculkan ide bahwa menulis itu asik, ya. Menulis itu juga tidak usah terlalu dibebankan, ya, dengan clustering dan listing techniques. Oke, terima kasih pada rekan-rekan sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah penyampaian materi pertama yang telah dibawakan oleh Bapak Joni Herlandi. Selanjutnya, penjelasan materi kedua, yaitu menemukan dan mengembangkan ide dalam menulis.
Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi, Magister Pendidikan, Magister Manajemen. Kepada beliau kami persilakan. Pak Supriyadi, silakan Pak. Mungkin ada gangguan ini Pak Riki. Ya gimana, Riki? Mungkin Ya, ini kedengeran? Oh ya. jelas. Kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Serjon, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya sudah dapat inti-intinya dari yang disampaikan oleh Serjon ini. Hanya saja saya akan menambahkan sedikit berkenaan yang diutarakan oleh Serjon barusan, sehingga lebih menguatkan lagi tentang apa yang akan kita oleh dari kegiatan pada malam ini. Teman-teman sekalian, izin share sebentar tentang kegiatan kita pada malam hari ini. Kegiatan kita mengambil tema webinar menulis asik. Sebenarnya ini ingin menunjukkan bahwasanya menulis itu sebenarnya menyenangkan. Menulis itu sesuatu yang akan memberikan efek yang banyak kepada kita semua ketika kita benar-benar memahami atau menikmati menulis itu. Di sini sebenarnya ada beberapa orang yang saya lihat teman-teman di jurnalis, yang ini juga mahasiswa kita, alhamdulillah dapat bergabung, nanti bisa menambahkan atau menguatkan tentang materi kita pada malam hari ini. Saya sendiri sudah menulis beberapa buku yang sudah diterbitkan. Pertama adalah buku, pertama kali saya menulis itu buku ini, buku saku ini. Namanya Self-Talking. Self-Talking itu bercerita tentang kisah ngobrol pada diri sendiri lah, ceritanya begitu. Self-Talking ini ternyata tahun 2013 saya menulis ini, pembelinya itu salah satunya adalah Serjon, ya Sir? Luar biasa. Jadi Serjon belinya di mana, Sir? Beli buku itu. Di mute, Sir, di ininya, suaranya. Pelatihan guru Man 1. Wah, di pelatihan guru Man 1, Niki. Ya, dengan Alpianto ya. Pak Alpianto, betul. Ya. Kemudian setelah membuat buku itu, Self-Talking, saya bersama Pak Alpianto membuat buku namanya Doa-Doa Terjawab. Ini Doa-Doa Terjawab, ini buku saya yang kedua. Jadi buku yang kedua itu adalah Doa-Doa Terjawab. Kemudian buku yang ketiga itu adalah Manusia dalam Psikologi, ini sebagai editor yang menulis Pak Pasiska, dosen kita juga, dengan Pak Takdir Ali Sabana, ini 2 orang. Kemudian selanjutnya saya menulis Bunga Rampai, bergabung dengan teman-teman penulis dari provinsi lain, dari daerah lain, dosen lain juga, kolaborasi ini tahun kemarin ini. Kemudian menulis lagi SDM unggul selama pandemi, kemudian percepatan SDM unggul,
SDM unggul pada era pandemi, kemudian perspektif dunia pendidikan di era atau di masa pandemi. Ini juga sudah ISBN dan memiliki hak atas kekayaan intelektual. Malam ini adalah salah satu judul dari buku yang dibuat, terakhir adalah buku saku bentuknya, bagaimana menulis asik dalam 5 hari itu bisa menulis. Sebenarnya rekan-rekan yang disampaikan oleh Sir John tadi itu sudah mewakili apa yang akan kita jelaskan pada malam ini. Tetapi akan dirangkumlah, dikuatkan sedikit. Pertama, semestinya kita tahu dulu kenapa kita mengikuti pelatihan ini. Alasannya apa? What's your reason that you follow this training? Jadi apa alasan kita sehingga kita harus dan memang menikmati dalam mengikuti ini. Karena kalau kita tidak menikmati kegiatan kita, maka nanti kita hanya dapat sesuatu ada enak atau di absen gitu. Ini gimana dan lain sebagainya. Ini harus ada alasan dulu. Nah, yang menjadi alasan adalah yang pertama itu Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang artinya adalah nun, hanya Allah yang Maha mengetahui ini, khusus kalau nun, alif lam mim, toha dan lain sebagainya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kita sebenarnya familiar dengan namanya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alamal bil qalam. Dan seterusnya. Kemudian Quran surat Al-Zalzalah ayat 7, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini juga harus jadi salah satu motivasi kita kenapa kita ikut pelatihan ini. Selanjutnya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, ini penting. Kenapa kita mau menulis? Kenapa kita harus menulis dan sebagainya? Ternyata ini bagian dari ajaran Rasulullah. Kita harus menyampaikan walau satu ayat atau satu hikmah yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya, dari silsilah as-sahihah, Rasulullah SAW bersabda, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, ini sangat luar biasa sebenarnya. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu atau baru tahu pada malam ini, atau sudah tahu. Rekan-rekan sekalian, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Ada Imam Al-Ghazali yang membuat banyak buku, Buya Hamka kalau di Indonesia kita kenal. Kemudian ada UAS, Ustadz Abdul Somad, ada banyak ulama-ulama terkenal yang telah membuat tulisan-tulisan sehingga sampai mereka sudah berapa puluh tahun meninggal dunia, itu masih kita kenang atau masih bisa kita rasakan kehadirannya karena mereka membuat tulisan atau memiliki tulisan yang ada di tangan kita saat ini. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa kita semua untuk let's try, mencoba. Let's try, apa yang harus kita coba, yaitu kita menemukan atau memulai bagaimana menulis itu sendiri. Prinsipnya adalah just the way you are. Lakukan saja. Just the way you are itu lakukan saja. Kalau saya bilang just the way you are dilarang merokok, nah ini salah ini nanti terjemahannya. Jadi just the way you are. Lakukan saja menurut yang Anda bisa. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin memasuki sedikit mengulas yang disampaikan oleh Sir John tadi, bahwasanya dalam tema kita malam ini, menulis asik ini, ada beberapa faktor untuk mendukung menulis itu sendiri. Jadi faktor dalam mendukung menulis itu, salah satunya adalah luruskan niat dulu. Jadi kalau mau nulis itu lurusin dulu niat kita nih. Kemudian perkuat motivasi kita. Kenapa kita harus menulis? Tadi, kalau kita menulis maka kita akan meninggalkan atau mengikat ilmu itu dengan tulisan. Kita akan memberikan apa yang disebut khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik, yang berbuat baik. Nah, salah satu cara kita berbuat baik adalah kita membuat tulisan yang baik. Sehingga akan menjadi pembelajaran, akan menjadi kenang-kenangan, akan menjadi sejarah, insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Kemudian yang kedua adalah lakukan dengan latihan rutin. Nah, ini yang jadi persoalan kita ini. Bukan cuma mahasiswa, mungkin dosen atau orang-orang yang bergiat di dalam dunia pendidikan amat sulit untuk melakukan latihan rutin. Di kalangan pers sendiri, kalau wartawan-wartawan yang cuma copy paste juga akan sulit untuk mendapatkan ruh
atau kekuatan dalam menulis itu sendiri. Kenapa? Karena diperlukan latihan dalam menulis. Kemudian setelah itu baru kita mulai ide atau mulai menulis dengan ide sederhana. Tadi kata Sir John tadi, setelah kita menulis ide sederhana, maka kita akan kembangkan dari membuat klaster-klaster. Nah, ini sebenarnya sangat beririsan dengan yang disampaikan Sir John. Kemudian tulis di buku ini. Nah, ini iklan, tulis di buku ini. Jadi saya jualan buku ini ceritanya. Ya, kita teruskan. Kemudian selanjutnya yang ingin disampaikan adalah apa yang bisa kita lakukan dalam 5 hari ke depan. Jadi dalam 5 hari ke depan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menemukan ide. Bagaimana cara menemukan ide? Ide itu bisa berasal atau kita dapat dari berapa hal. Pertama, dari diri sendiri. Jadi ide itu dari sendiri. Aku nak nulis tentang kehidupan aku. Boleh. Aku nak nulis tentang apalah. Misalkan masjid dekat rumah aku itu dak katik penunggunya. Itulah yang imam, itulah yang azan, itulah yang makmum, dan lain sebagainya. Atau kita mau nulis, aku nak nulis, ngapalah kembang di rumah aku ini warnanya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, yang disukai. Nah, yang disukai ini adalah sesuatu yang kita buat, yang kita menarik untuk kita. Misalkan kita menyukai buah apel, atau kita menyukai pempek. Nah, dengan yang kita suka itulah itu jadi ide. Sehingga kita lakukan untuk menulis dengan yang kita suka itu. Pempek ini enak ya. Bagaimana ini pempek ini? Caranya membuatnya bagaimana? Terus apa bahannya? Bagaimana proses pengolahannya? Berapa lama ini menjadi pempek? Dan terus lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang ada di sekitar kita. Tadi contohnya tadi, bahwasanya ada beberapa bahan atau mungkin yang di dekat kita yang menjadi fenomena. Yang ini menjadi tulisan yang bisa jadi berdasarkan studi kasus atau fenomenologi, atau mungkin bentuknya investigasi yang mendalam sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya adalah berita terbaru. Nah, berita terbaru ini hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan terbaru update. Misalkan ada tetangga kita atau ada kejadian puting beliung atau hujan yang sangat deras. Kemudian kita membuat itu berita, membuat sebuah tulisan. Kenapa hujan itu deras sekali? Oh, ternyata sudah masuk musim hujan. Musim hujan itu kapan? Dimulainya bulan apa? Tidak sesuai dengan prediksi atau forecasting. Kenapa bisa begitu dan lain sebagainya? Nanti akan ada runutan-runutan yang kita buat dalam clustering yang disampaikan oleh Serjan tadi. Selanjutnya adalah saran dari orang lain. Jadi menulis itu bisa jadi saran dari orang lain. Apalah yo? Kira-kira yang bagus nulis nih, nanya sama orang, nanya sama dosen. Kalau misalkan kita sekarang sudah semester 5, semester 7 misalkan sudah mau siap untuk buat skripsi, tahun depan skripsi. Ya jangan tahun depan nanyanya idenya dari sekarang. Tanya kira-kira apa Pak, atau kira-kira apalah yang menarik untuk jadi skripsi ini. Kalau dia jurusan pendidikan agama Islam, apakah dia harus terus PTK, penelitian tindakan kelas, ataukah mungkin fenomena yang terjadi pada anak-anak selama 2 tahun belakangan melalui pola pendidikan yang daring, apakah ada persoalan dalam pengetahuannya atau keterampilan anak-anak dalam budi pekerti, misalkan begitu. Nah, ini kan jadi sebuah fenomena. Nah, ini bisa diminta atau diperoleh dari saran oleh pihak lain atau orang lain. Nah, yang jadi intinya adalah kita itu harus membuat latihan. Latihan ini tadi yang pertama, tuliskan ide kita. Ide kita ini apa saja? Minimal 3 ide sekarang. Saya Pak mau nulis tentang bagaimana caranya, karena saya itu mengajar ngaji, bagaimana cara mengajar ngaji efektif. Bagaimana yang kedua mengajar ngaji efisien. Yang ketiga bagaimana orang belajar ngaji itu langsung hafal. Nah, bisa begitu. Boleh. Idenya ditulis saja di sini. Jadi kita tulis bagaimana dan lain sebagainya. Selanjutnya, tuliskan ide yang paling menarik menurut kita. Dari ide-ide yang telah ada itu kita tuliskan. Apa yang paling menarik dari semuanya? Oh, yang paling menarik ide yang ada itu adalah misalkan bagaimana membuat pempek pastel dari
kates, pepaya, buah pepaya muda. Ini paling menarik ini. Itu ditulis saja. Nah, kemudian kita baru kembangkan tulisan itu. Yang kata Sir John tadi, kita bisa menggunakan konsep 5W1H. Yang kalau Sir John membuatnya bulatan-bulatan, lingkaran-lingkaran. Apa yang mau kita tulis? Oh, pempek. Siapa yang akan buatnya? Yang buatnya kita. Kenapa kita belajar buat pempek? Karena kita hobi makan pempek. Lalu kapan kita nak buatnya? Sekarang buatnya. Di mana? Di dapur. Nulisnya di dapur. Nah, jadi seperti itulah yang bisa kita kembangkan dari 5W1H. Kemudian, bagaimana cara buatnya? Cara buat pempek itu, pertama mbek gendong, sudah itu ada sagunya, siapkan telur, buat air panas, masak rebus air panas, sudah air panasnya rebus, itu mulai dimasukkan ke dalam gandum, diaduk-aduk, lalu dia diputar-putar, dikelinting-kelinting, kemudian maka dia menjadi pempek, direbus. Biar dia matang, direbus dalam rebusan pempek itu, kemudian tunggu pempeknya naik ke pucuk. Kalau belum naik ke pucuk, belum matang, masih mentah. Jadi tidak serius. Aku tidak pacak buat pempek, tapi nyinggung industri buat pempek. Jadi idenya tuh harus sederhana gitu, tidak perlu yang muluk-muluk. Nanti kalau kita sudah terbiasa, sudah menganggap menulis itu asyik, maka baru kita yang agak berat dikit, dinaikkan intensitasnya. Seperti kata Sir, ini akademis. Sudah mulai kita kalau sudah hobi nulis, kita mulai membuat teorinya di mana. Berdasarkan teori siapa kita nulis ini? Grand teorinya apa? Kemudian grand tournya apa? Teori perkembangan teorinya apa? Kalau kita bicara masalah pendidikan, apa yang dimaksud pendidikan? Kata siapa pendidikan itu? Apa yang dimaksud dengan guru? Guru itu siapa? Mengapa? Nah, begitu. Ini agak asik, ini tambah asik, tambah malam tambah asik. Kemudian latihan yang ketiga, kita kembangkan ini tulisan. Apa? Apa yang berhubungan dengan ide itu? Atau apa yang terjadi? Jadi kata apa itu pun panjang. Kalau dia bentuk berita yang biasa kami tulis sebagai seorang jurnalis, itu sederhana, tidak terlalu ribet-ribet amat. Tapi kalau kita, karena dia bentuknya berita saja, straight news, berita yang kejadian yang terjadi, ada kecelakaan mobil di Jalan Yosudarso. Siapa yang kecelakaan? Namanya si A. Kenapa dia bisa kecelakaan? Oh, ternyata ada mobil lain yang menabraknya. Lalu bagaimana? Dan seterusnya. Jadi ini dikembangkan menurut apa yang bisa kita lakukan. Siapa saja, kalau dihuni siapa saja? Si A, si B. Siapa yang lihat? Yang terlibat dalam peristiwa itu siapa? Siapa? Ada yang saksi mata nggak? Kemudian bagaimana yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Lalu bagaimana, ada bagian lantas tidak bagian kepolisian? Adakah mobilnya rusak, tidak penyok, tidak mobilnya? Terus bagaimana mobilnya sekarang dan lain sebagainya? Ini dikembangkan saja mengalir seperti kenyataannya dan sesuai dengan yang kita ingin sampaikan. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk berikutnya bisa dikembangkan oleh moderator untuk tanya jawab, bisa ke Sir John yang telah menjelaskan panjang lebar tadi. Sangat menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Sir John tadi itu. Saya baru tahu lah istilah bahasa Inggrisnya itu kan bubble terus awan nanti. Nah, ini akan tambah menarik lagi teman-teman. Silakan digali, diperdalam. Intinya ide, kalau saya kan bagiannya menemukan ide saja. Menemukan ide itu gampang. Lihat dari diri sendiri, lihat di sebelah kita. Kalau di sebelah kita ada teman, kita nanya dengan teman. Kalau sebelah kita ada guru, kita tanya dengan guru. Kalau sebelah kita ada kawan, kita tanya dengan kawan. Kemudian kita lihat lingkungan kita. Kemudian kita lihat kita nih hobinya apa. Kita kepengen apa. Ya itu aja. Dikembangin, tulis. Nah, tinggal latihan. Praktis. Sehingga kalau kita latihan terus, insya Allah akan terjadi atau mendapatkan sesuatu yang terbaik lah kita nulisnya, insya Allah. Demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Supriyadi, Magister Manajemen. Alhamdulillah, berakhir sudah penyampaian materi yang telah dibawakan oleh beliau. Untuk acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan untuk bertanya. Pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal. Sementara untuk mahasiswa
bisa menyebutkan semester dan juga jurusannya masing-masing. Tafadhol, silakan yang ingin bertanya, atau bisa melalui komentar yang ada di Zoom. Saya ulangi, untuk yang ingin bertanya, silakan silakan untuk mengajukan nama, asal, dan juga siapa yang ingin bertanya. Nah, berarti sudah jelas nih. Kalau nggak ada yang bertanya. Kita ngerti semua ini. Semua. Jadi kalau sudah mengerti semua berarti sudah selesai nih Zoom kita. Kalau ini apa namanya? Ya, silakan kalau ada yang mau ingin bertanya. Apa dipencet itunya. Diklik dulu. Boleh. Nah, itu ada Pak Faisal itu, Kak Faisal kalau mau nambahin boleh. Atau Kak Mahmud. Pengalamannya itu dibagi di ini grup. Bismillah, di sini ada bertanya. Chat. Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana langkah menulis? Untuk Bapak Herlandi atau Bapak Supriyadi? Bagi bapak. Ya ini Pak. Yang Bapak gua. Intinya tolong mematikan, yang ingin bertanya silakan. Sama. Tolong untuk dimatikan, yang ingin bertanya silakan. Jadi main apa? Aku lagi main apa dulu. Di link. Oh ya. Kenal. Kami satu anut. langsung dulu langkah-langkah cara apa namanya untuk apa namanya tadi apa langkah-langkah apa tadi Pak ini Mas Riki langkah-langkah menulis ya? Iya Pak. Oh iya itu Sir John lah yang jawabnya langkah-langkah menulis Sir. Silakan Sir. Oke, bisa share dikit ya. Sharing ya. Halo, suara musik. Suara musiknya tolong dimatikan. Muhammad Arka. Dimutkan Muhammad Arka. Moderator izin bertanya moderator.
Ini Pak, tolong dihidupkan Pak suaranya Pak. Nah ya, masuk? Alhamdulillah masuk. Ya, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa di dalam menulis itu kita harus mengembangkan ide utamanya. Maksudnya begini, ketika kita menulis, kalau di dalam bahasa Inggris itu dia harus ada yang pertama, setelah kita mengetahui topik yang akan kita tulis, ya, kita menulis topik sentence-nya, kalimat topiknya itu, apa utamanya itu apa. Contohnya begini, melalui beberapa century ataupun abad, tikus telah manage to survive, ya, tetap survive ataupun hidup dalam usahanya untuk bagaimana usahanya untuk to destroy them, untuk destroy itu adalah menghancurkan mereka. Nah, di sini bahwa topik sentence-nya adalah manage to survive. Jadi bagaimana kita cara kita agar mereka itu tidak hidup lagi ataupun bisa membasminya, ya. Yang pertama yang harus kita buat adalah yang mendukung topik sentence ini. Jadi harus sama. We have poison them. Yang pertama yang kita harus meracuni mereka, and trap them, dan juga harus trap ataupun menjebak mereka. Ya. Kemudian kita juga harus fumigated flooded, umpamanya membuat mereka itu banjir atau menyiramnya supaya mereka hanyut, atau burn them atau membakar mereka. Nah, kata-kata poison, trap ini adalah yang disebut dengan supporting sentences. Jadi kalimat yang mendukung bagaimana menghancurkan tikus ini. Jadi semuanya harus mendukungnya di atas, ya. Kemudian apakah dia mencoba juga tentang bagaimana memberikan kuman membasmi, kemudian tikus itu walaupun masih survive atau masih hidup, ya bisa dipakai atomic bomb ataupun bom atom tes, ya, yang dilakukan. Ini juga mendukung daripada topik sentence yang merah ini. Nah, kemudian seluruh dari topik sentence dan supporting sentences-nya ini kita concluding sentence, bagaimana menyimpulkannya. Jadi walaupun semua usaha, ya, musuh dari kita ini membuktikan bahwa mereka masih indestructible pet, bahwa ada suatu hewan yang susah dihancurkan. Maksudnya adalah di sini kita menjelaskan bahwa kita menulis itu harus menentukan topik sentence-nya, main idea-nya itu apa sih, kemudian baru kata-kata yang mendukung ide utama itu, kemudian baru kita simpulkan. Ya, kemudian mengembangkan paragraf. Yang seperti yang saya katakan bahwa paragraf ataupun tesis atau topik sentence itu bisa dikembangkan dengan contoh, ya. Jadi umpamanya kita bisa lulus ujian, ya, dengan belajar keras. Contoh, belajar berapa kali sehari. Ya, itu adalah memberikan topik sentence yang mendukung belajar keras kita bisa berhasil. Bagaimana berhasil? Ya, dengan bekerja keras atau belajar keras, kan? Itu contohnya apa-apa saja. Kemudian topik sentence itu bisa dikembangkan melalui memberikan details. Details itu adalah beberapa hal yang rinci. Ya, saya masuk STAIS karena beberapa alasan. Ya, apa alasannya secara detail? Ya,
I choose atau select studies atau I study, ya, I go to school at Stai Bumi Islam Pari Lubuk Linggau for some reasons. First, pertama apa? Dikembangkan. Karena Stai Bumi Islam Pari Lubuk Linggau itu mempunyai program yang menarik. Ya, dikembangkan lagi. Menariknya bagaimana? Ya, seperti ada program hukum, ada komunikasi, yang mana bisa membuat saya lebih tertarik tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik atau mengetahui hukum Islam dengan baik. Kemudian apa yang kedua? Umpamanya most of the lecturers ya graduated from doctorate degree. Banyak dosen-dosennya S3. Nah, ini dikembangkan secara detail. Nah, ini maksudnya topik sentence dikembangkan secara detail. Topik sentence juga bisa dikembangkan melalui insiden, suatu peristiwa. Umpamanya katakanlah seorang pengendara motor bisa jatuh atau bisa mengalami kecelakaan karena beberapa sebab. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan ketika kita ingin menulis. Jadi ada topic sentence, kemudian supporting sentences. Nah, setiap sentence itu harus unity in the paragraph. Maknanya, ide utama itu harus didukung dengan kalimat-kalimat yang tentang ide utama. Jangan kita membuat topik sentence-nya tentang, katakanlah saya masuk saya karena beberapa alasan, kita jelaskan di sini tentang katakanlah bagaimana membayar SPP. Ya, beda. Ya. Nah, karena ide utama itu harus didukung oleh kalimat-kalimat pendukungnya ini. Kalau antara every sentence in a paragraph should support the main idea expressed in the topic sentence. Kalau tidak mendukung, maka idenya lari. Ya. Walaupun asik, tapi kalau lari gimana itu idenya? Ya, tidak akademik ya. Tidak ilmiah jadinya. Kemudian concluding or clincher sentence. Kalimat restate the topic atau kalimat kesimpulannya gimana? Restate the topic sentence in different words. Kita harus menyatakan topic sentence dalam kalimat yang berbeda. Maksudnya dari kalimat awal itu tadi, kemudian kita bahasanya harus beda. Ya, maksudnya ketika kita menyatakan bahwa katakanlah di STAIS itu saya memilih STAIS karena beberapa alasan tadi, kita buat alasan itu sama maksudnya tapi dengan kalimat yang berbeda. Ya, karena mungkin kita katakan bahwa di STAIS itu bervariasi program studinya dan dosen-dosennya sangat kompeten, sehingga saya memilih STAIS. Nah, itu adalah namanya restate the topic sentence in different words. Ya, kemudian it summarizes the paragraph. Jadi ketika tulisan kita itu antara main idea, supporting sentences, dan concluding sentences itu harus summarize the paragraph, harus menyimpulkan. Jangan kita menulis tentang mengapa saya masuk STAIS karena beberapa alasan, kesimpulannya berbeda. Maka dia tidak coherence, tidak unity. Ya. Nah, ini coherence dalam paragraf. Stick to the point. Ya, poinnya apa sih tadi main idenya? Tentang mengapa masuk STAIS. Ya, letakkan contohnya. Put details or example or incident in logical order. Ya, karena umpamanya katakanlah banyak prodinya. Kita jelaskan di apa? Oh, ada prodi PAI, kemudian ada prodi KPI, ada prodi hukum bagi mahasiswa yang ingin menjadi guru PAI atau guru pendidikan Islam akan memilih PAI. Bagi yang ingin menjadi seorang katakanlah PR public relation memilih KPI, itu kita berikan contohnya. Oke? Ini yang disebut dengan coherence in paragraph. Jadi dalam menulis itu ada yang disebut topic sentence, supporting sentences, dan concluding, dan harus unity, satu kesatuan, dan coherence. Coherence itu stick to the point. Jadi idenya tuh jelas dan tidak lari. Ya.
Oke, inilah bagaimana prosedur menulis akademik yang baik ya. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris sama sih seperti bahasa Indonesia ya. Ada kalimat yang menggabungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain ya. Kalau bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan chronological order. First, meanwhile, later, ya. Finally, nah, itu ada kata-kata lain ya. Atau next to, beside, between. Ya, kalau bahasa kita kan pertama apa, kemudian apa, setelah itu apa, kesimpulannya apa, ya seperti itu sama ya. Ya. Ah, ini tadi jenis-jenis paragraf yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini. Oke, mungkin itu saja yang cara-cara kita menulis. Jadi di samping kita harus tahu topik sentence-nya, terus kalimat mendukung dari topik sentence itu apa, kemudian disimpulkan dengan bahasa sendiri. Setelah dikumpulkan dengan bahasa sendiri, lihatlah apakah ada unity, kesatuan antara kalimat dan kalimat lain, kemudian apakah ada coherence-nya, dia stick to the point atau tidak. Nah, mungkin itu saja jawabannya. Pada ini yang bertanya tadi, yang bisa saya jawab, Pak Riki, silakan tanya. Terima kasih Nama ya. Terima kasih kepada penanya Mas Adi Pradika. Alhamdulillah pertanyaan Mas Adi sudah dijawab oleh Bapak Joni Herlandi. Untuk pertanyaan kedua dari kolom chat Zoom dari Mas Rido YT. Saya Amin Rido, Prodi PAI 1A. Izin bertanya Pak, kalau nggak ada niat menulis tapi hobi nulis, kayak menulis itu ada nah itu gimana? Apalagi yang harus dikembangkan lagi? Jadi masalah niat. Muter-muter ya pertanyaannya. Jadi gini, langsung dijawab ya. Kalau kita itu hobi nulis, tapi nggak ada niat, itu kayak mana ya? Kalau kami itu di jurnalis tuh, ini ada Kak Mahmud sama Kak Faisal. Kami itu terpaksa nulis tuh sehari itu minimal 5 berita. Kalau dulu kami harian, kalau saya dulu di harian Kabar Sumatera, setiap hari harus nyetor tulisan 5 tulisan. 5 tulisan tuh wajib. Di 5 tulisan tidak mungkin semuanya naik berita itu paling 3 atau 2 seperti itu. Tidak semuanya itu jadi naik. Nah, oleh karenanya kalau dari penanya tadi, bagaimana Pak caranya? Ya dipaksa sehingga kita terpaksa. Jadi kalau kita belum terpaksa, kalau kita dipaksa, terpaksa, maka jadi kebiasaan gitu kan. Kalau nulis gini, beberapa orang di antara kita itu, Kak Faisal, Kak Mahmud sambil macam aja bisa nulis tuh. Nah, cuman kan nulisnya ini gini, nulisnya kebutuhan berita, kalau bukan jurnalis, ada yang nulisnya itu kebutuhan pengembangan keilmuan. Nah, yang kita lakukan itu adalah bukan cuma sekedar berita saja atau straight news ya, tetapi dia jadi pengembangan keilmuan. Nah, ini yang dimaksud oleh Sir John tadi, ada menulis akademik. Bagaimana nanti kita sekarang mungkin baru semester berapa, ketika membuat skripsi dia sudah mempunyai metodologi yang digunakan. Bagaimana membuat tulisan dari sebuah buku, ada kesimpulan yang kita peroleh dan kita tulis. Nah, ini mungkin agak berbeda sedikit ketika menjadi seorang jurnalis, karena jurnalis menulis fakta di lapangan saja. Jadi dia tidak menggunakan opini, karena memang bagiannya seperti itu. Mungkin begitu yang pertanyaan pertama tadi. Bisa ditambahkan ini sebenarnya oleh para senior-senior nih. Bisa coba kita tambahkan dikit. Yo. Oh, boleh. Boleh ya Pak Riki ya. Pak Riki. Mana moderator? Moderator, permisi, Mr. John, excuse me. Please. Yeah. Boleh lanjut. I'm to ekspresi ide. Saya coba, yes. Yeah, I do about it. I try. It's
Oke, Mr. John. Jadi begini, kalau kita jadi mau menulis tidak punya niat, itu apa namanya tuh sama dengan kita itu enggak ada apa namanya itu enggak ada ide, otomatis tulisan itu tidak bisa kita perpanjang, tidak bisa kita jelaskan seutuhnya. Ya, yang ini tadi kan bisa aja kita menulis itu tidak ada niat. Apa yang kita simpulkan saat itu. Tapi kalau dalam penulisan misalnya seperti dalam penulisan berita strike news atau ini deep berita kan, news deep artinya kan berita mendalam. Nah, artinya kan kalau menurut bahasa jurnalis itu deep news itu pendalaman berita. Nah, ini sama halnya seperti penulisan buku lah kalau deep news itu pendalaman berita, artinya penyebab dan apa sampai penyelesaian. Kalau kacamata ininya jurnalisnya dalam tulisan pitches. Kalau pitches itu kan pengulasannya dari awal cerita. Lain dengan strike news. Kalau strike news itu berita yang sedang terjadi. Kayak kecelakaan misalnya kan. Kalau pitches itu mulai dari orang buka usaha sampai dia berhasil. Kemudian kalau deep news itu dari apa penyebab problem itu. Nah, jadi di sini itu tadi untuk siapa tadi ada ini tadi pengalaman kita. Kalau kita memang tidak punya niat, itu paling kita bisa sampaikan tulisan itu sebatas kalau di halaman satu apa namanya itu ini folio itu paling-paling 4-5 paragraf, enggak sampai 1 paragraf itu sulit kita capai kalau kita enggak punya niat sebelumnya, tapi keinginan menulis itu ada, ya memang bisa itu. Jadi kalau dalam penulisan itu ya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mr. John, terus dengan Pak teman saya senior ini dari KPU yang tidak asing lagi kita. Artinya kenapa? Dalam pengisian penulisan itu harus ada ide dimulai dari topik. Kemudian kalau berita itu kan Angel. Kalau karangan buku bentuknya itu mulai dari ide harus ke topik, diteruskan lagi ke judul. Nah, seperti yang sudah diperjelaskan lagi oleh Pak Supriyadi itu tadi ya itu kuncinya dalam penulisan kita menyusun tense apa namanya itu penulisan pendidikan. Artinya kan berbagai sumber yang kita kumpulkan terus urutannya. Sehingga yang namanya tulisan itu apapun bentuknya, karangan, ide, segalanya kita sampaikan. Bukan cuma berita kita nyampaikan. Buku pun yang kita sebundel, kita sampaikan itulah bentuk penyampaian dari si penulis. Dia menyampaikan sesuatu dengan gaya atau masing-masing pengarangnya. Dia pakai gaya ada cara penulisannya dengan cerpenis, ada lagi yang penulisan bentuknya dalam opini. Itu semuanya penyampaian menurut kita kan, ide, suatu ide yang dia miliki, yang dia dapati, yang dia amati, itu akan disampaikan kepada orang lain. Itu fungsinya. Saya rasa itu dulu tambahan dari saya, Mr. John. Thank you. Pak Supriyadi. Ya. Moderator izin bertanya, moderator. Sebentar. Izin
menambahkan tadi yang Pak Mahmud dengan Pak Supriyadi jelaskan. Jadi betul itu yang dijelaskan Pak Supriyadi dengan Mahmud tadi. Kalau tidak ada niat, di samping kita mendapatkan tulisan yang mungkin dikit, nah pengalaman saya kita harus punya teman yang suka menulis. Itu yang salah satunya. Saya merasakan ketika kehadiran Pak Supriyadi ini, saya bertambah suka menulis. Ini buku saya aja cuma 3, dia sudah 10. Padahal dia baru berapa ini. Jadi ketika kita punya teman yang suka menulis, yang akan mempengaruhi kita untuk selalu menulis, maka ya kita akan suka menulis. Dan menulis ini, apalagi ini baru semester 1 ya, mau tidak mau nanti ketemu untuk menulis skripsi. Ya, menulis nanti mungkin makalah yang sedikit dulu, kemudian baru berbentuk jurnal, ya, kemudian baru skripsi. Mau tidak mau harus dipaksa. Ya, kalau tidak suka menulis, cari teman yang suka menulis. Ya, kalau bila perlu kantor dengan saya dengan Pak Supriyadi, insya Allah cepat bisa nulis. Atau dengan bergabung dengan Pak Mahmud di wartawan, ya, saya bisa nulis itu. Ada Pak Mahmud, ada Kak Faisal. Nah, Kak Faisal pula. Ya silakan. Itu saya tambahannya ya. Baik, izin bertanya moderator. Mohon maaf Pak Joni Helandri dan Pak Supriyadi. Tadi terima kasih atas pembahasannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi gini Sir, Pak, saya ingin bertanya dengan pertanyaan saya ini karena adanya pengalaman saya pribadi gitu. Jadi kan kalau kata Pak Supriyadi itu ya pertama niat kalau dalam pengen menulis kan. Cuman kalau saya pribadi ini sudah niat, ide sudah ada, cuman begitu pun saya pengen menerjemahkan dengan tulisan, pikiran itu ambiar, blank Pak. Gitu. Jadi belum saya sempat terjemahkan ke buku, belum saya tulis di buku, pikiran saya sudah ambiar. Kalau kita pengen menulis berita kan enak gitu. Yang penting niat, terus tinggal kita ulas kembali, ingat kembali kejadian fakta tersebut. Nah kalau pengen menulis sebuah ide gitu loh Pak. Jadi bagaimana Pak untuk mengatasi keambiaran otak saya ini? Terima kasih. Jadi langsung dijawab ya. Nanti dulu Pak. Bentar Pak, bentar. Saya pengen absen dulu Pak. Saya Ibnu Muzaki Athaillah dari program Hukum Tata Negara. Terima kasih. Oh ya baik. Jadi begini. Sekarang kan teknologi sudah canggih nih. Kalau kita belum terbiasa menulis, coba digunakan rekaman HP. HP itu kan ada record. Misalkan kita masih belum terbiasa menulis, direkam dulu. Saya itu pengen menulis ini loh. Menurut saya kalau misalkan space itu lebih banyak ruangan itu akan lebih bagus. Nah kalau ini misalkan dilanjutkan, kalau ini diteruskan akan mendapatkan ini. Jadi rekam dulu. Kalau kita belum sempat nulis. Nah kalau kita misalkan sudah ada waktunya, ya ditulis, harus ditulis. Karena kalau rekaman kan dia tidak menjadi sumber tulisan nanti, tidak ada hasilnya. Maksudnya hasilnya tetap rekaman, ya intinya harus dipaksa lah. Memang begitulah menulis itu kendalanya itu dari kemalasan diri sendiri biasanya begitu. Jadi begitu Mas, di bahasanya itu dimulailah dari yang kecil-kecil dulu lah, menulis apa gitu. Idenya judulnya aja dulu, misalkan saya itu kepengen nulis tentang bagaimana menjadi mahasiswa hukum tata negara itu yang profesional. Udah dapat judul 1. Nah, nanti besok terusin tuh mikirnya tuh, terusin, tulis lagi. Hukum tata negara itu ternyata tidak terlalu ribet amat, mudah lah. Nggak usah diedit dulu, tulis aja dulu seperti kata Serjon. Ada namanya nanti masa untuk editing. Editing itu nanti. Setelah kita tulis dulu semuanya, sudah selesai, nanti menurut kita sudah cukup, baru kita edit. Tadi ditambahkan oleh teman saya tadi, oleh Kak Mahmud tadi, bahwasanya memang mau tidak mau menulis ini adalah sebuah seni sebenarnya. Seni yang harus dijiwai sehingga kita mendapatkan ruh menulis itu. Menulis itu gampang kok, menulis opini itu saya menulis di Lingga Post atau Murek itu paling kalau dapat idenya 1 jam atau 2 jam sudah dapat opini, jadi opini 5 lembar atau 7 lembar atau 10 lembar, udah dapat jadi opini setengah halaman koran itu. Nah, jadi memang perlu waktu juga yang harus kita siapin. Nah, mudah-mudahan lah insya Allah. Yang penting tadi kata Serjon, bertemanlah dengan orang-orang yang
mau untuk menulis itu. Di hukum tata negara sekarang di semester 1 banyak yang menulis, pintar-pintar nulis. Ada senior, ada Kak Faisal, ada Kak Mahmud di sana. Ditanya aja setiap hari, diminta ilmunya. Kalau ketemu saya langsung saya gitu. mumpung ada orang-orang hebat khusus saya. Jadi kita itu stay sekarang itu sudah mulai banyak yang masuk itu yang memang memiliki potensi-potensi yang menurut saya luar biasa. Kalau yang hobi ngapal Al-Quran, kita punya Hafiz. Ada yang 30 juz di kita sekarang, ada berapa orang, itu juga bisa untuk sama-sama kita belajar, misalkan begitu. Jadi Mas, intinya dimulai aja walaupun sedikit. Kalau malas nulis, direkam. Nah, sekarang udah canggih kan rekam. Saya mau nulis ini, pokoknya begini. Kalau tidak begini harus begitu. Direkam aja dulu. Nanti didengar lagi, kemudian mulai ditulis. Baru start up. Begitu ya. Moderator mungkin. Kayaknya di chat Baik. banyak nih. Ini moderator. Sepertinya pertanyaannya harus dibatasi. Gitu. Kalau tidak manjang ini, kita kan tahu sendiri lah kota seperti apa kan, ekonomi sekarang seperti apa. Jadi biar tidak melebar gitu kan. Ya, siap. Terima kasih atas sarannya. Baik, untuk pertanyaan keempat dari Saudari Anissa Febrianti, Prodi PAI 1A. Izin bertanya Pak, maaf Pak, saya mau bertanya, untuk kelanjutan kegiatan malam ini, apa ada kelas menulis dan mencetak buku untuk mahasiswa setelah ini sehingga bisa dicetak dan dipasarkan? Ya. Langsung jawab ya. Ya. Boleh, nanti kita buat kelas menulis. Nanti diinisiasi oleh Pak Pasiska juga. Kita sebenarnya ada acara ini akan kita buat per 2 minggu sekali atau per minggu sekali gitu ya, nanti Pak Riki ya. Nanti Mas Riki akan mengorganisir itu. Kelas menulis itu akan diisi oleh beberapa dosen yang sudah ada karya tulisnya. Salah satunya nanti Pak Pasiska juga. Ada profesor yang sudah siap, namanya Profesor Siti Fatimah. Beliau sudah mengatakan siap untuk ikut kelas kita, untuk memberikan pengetahuannya. Beliau seorang ibu perempuan, kenapa bisa jadi profesor. Nah, nanti dia akan ceritalah tentang itu. Nanti itu akan kita jadwalkan juga, sehingga teman-teman sekalian harapannya adalah outputnya kita semua nanti bisa menulis dan bisa menghasilkan buku. Buat buku itu gampang, tinggal mau atau tidak. Kalau nulis sendiri kita belum punya waktu, berarti kita nulisnya bareng, buatnya bunga rampai. Jadi buku bunga rampai itu bentuknya penulisnya banyak dari beberapa orang, kemudian itu juga biayanya juga jadi lebih murah, kemudian juga itu bisa dipasarkan oleh kita sendiri nanti. Boleh, bisa nanti diorganisir lah ya, sama-sama kita buatkan waktunya. Ya, mungkin selanjutnya kita jam 30 ya. Mungkin menambah sedikit Pak Supriyadi. Silakan Pak. Ya. Jadi ini bagus ya, baru semester 1 sudah, Masya Allah sudah kira-kira setelah melihat presentasi ini, kapan kelas menulisnya, apa kelanjutannya? Masya Allah, ini bagus ini. Baru sekali ini pertanyaannya yang bagus, istilahnya itu action ini Pak Setiadi. Come to action, actionnya bagaimana? Ya, bukan teori-teori saja atau retorika. Ya, kalau banyak retorika enggak selesai. Kita menulis, jangankan menulis skripsi, menulis jurnal aja enggak selesai kalau banyak retorika. Banyak yang enggak selesai S1, S2 maupun S3 karena terlalu banyak retorika. Tapi kalau ini come to the action ini betul, ya. Mungkin Pak Supriyadi lebih pengalaman dan Pak Mahmud atau Pak Sol, kita buat kelas menulis, bagus. Jadi kalau nanti mungkin ada kelas menulis yang akademik, kemudian ada yang katakanlah formal dan informal, kemudian yang semester 1 yang memang suka menulis ini kita ajak jadi satu grup ataupun komunitas. Nah, dan bisa menulis seperti tadi bunga rampai ya. Bunga rampai itu ya tulis bersama-sama. Mungkin Pak Supriyadi atau saya atau kawan-kawan tadi Pak Mahmud atau Besol bisa menjadi editornya atau Pak Siska. Dan saya juga Pak Supriyadi ingin mengundang nanti Dr. Kristiawan yang tulisan skopusnya itu ada 10 Pak Supriyadi. Jadi mungkin bisa nanti Q1-nya ada 3, Q2-nya itu 7. Jadi Pak Dr. Kristiawan itu mungkin ketika dia melihat kelas kita tadi, saya diapresiasi oleh beliau.
oh mantap katanya ketika melihat pamflet yang ada di status WA saya. Dan saya chat beliau, bisa nggak kira-kira memberikan masukan. Nah, insya Allah, karena CV dia ada pegang saya Pak Supriyadi itu indeks Scopusnya aja C13 ya, dan 7 yang saya kira ini akan menambah istilahnya hazanah dalam ilmu pengetahuan menulis kita. Ya, apresiasi kepada teman-teman ya, khususnya pada Ibnu Muzaki tadi dan juga Anissa ya, yang baru semester 1. Ya, silakan, Profesor. Baiklah, terima kasih kepada yang bertanya maupun yang menjawab. Mungkin ini Pak menjadi pertanyaan terakhir ini ya, ini, Pak. Nggak apa-apa nggak Pak ya? Ini pertanyaan dari Muhammad Jumazah Hendra, Prodi Hukum Tata Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, motivasi seperti apa yang dapat menunjang kegiatan kita dalam menulis? Ya, motivasi itu tadi harus tahu kita itu mau apa dari menulis itu. Mau dapat apa? Apakah menulis itu untuk sekedar mencurahkan isi pikiran, curhatlah melalui tulisan, atau justru kita akan tingkatkan motivasi itu menjadi motivasi yang seperti dalam Quran surah Al-Qalam tadi, ayat 1, bahwasanya kita menulis itu menjadi salah satu jalan kebaikan. Nah, ini akan lebih dalam lagi. Kalau kita sudah berpikirnya untuk menjadi jalan kebaikan, maka menulis itu akan menjadi motivasi tersendiri. Kita akan meninggalkan bekas-bekas kebaikan yang nanti menjadi saksi kita di alam akhirat. Oh, kita sudah pernah nulis tentang kebaikan, ngajak orang membaca Al-Quran, atau mungkin mengajak orang berpikir positif, memotivasi orang, memberitahu orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana itu, kita tanya dulu pada diri kita, self-talking. Kita mau dapat apa ya, menulis itu untuk apa? Nanti kita akan jawab dengan jawaban sendiri yang kita miliki, dan itu akan lebih memperkuat kita bahwasanya kita harus menulis. Karena tidak ada waktu lagi kita itu untuk hanya membiarkan waktu itu berjalan tanpa ada hasil yang nantinya menjadi kenang-kenangan dalam hidup. Minimal nanti anak cucu kita akan tahu, oh bapak saya, nenek saya, kakek saya itu pernah nulis loh. Ini bukunya. Oh dia punya buku 10 pernah jadi editor 2, buku editornya 2, 8 tulisannya. Oh bapak saya pernah nulis di jurnal ini. Bapak saya atau nenek saya dulu, kakek saya pernah nulis tentang kebaikan bagaimana membaca Al-Quran itu ada kebaikan di sana. Bagaimana sholat berjamaah itu 27 kali lipat dan lain sebagainya. Jadi intinya begitu, kembalikan ke niat. Barangkali itu ini semakin malam semakin asik kayaknya. Tambahan mungkin Sir, closing ceremony. Mungkin tambah sedikit ya. Kalau motivasi, ditanya motivasi dalam menulis, ya memang seperti yang kita pelajari, yang mungkin dijelaskan oleh Pak Supriyadi. Untuk apa sih kita menulis ini? Nah, kalau umpamanya untuk menulis jurnal, ya mungkin kita termotivasi tulisan kita diterbitkan. Ya, kalau yang di opini diterbitkan di koran atau kan diterbitkan di mana. Nah, tetapi memang motivasi kita dalam menulis itu seperti dalam hadis Rasulullah yang Pak Supriyadi katakan tadi adalah qayyidul ilma bil kitab. Jadi ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Maksudnya ya itulah salah satu kita untuk walaupun simple, saya lihat punya tulisan Pak Supriyadi itu simple tapi bermakna. Ya, bayangkan tulisan beliau itu cuman bagaimana mengajar mengaji dengan sederhana dan bisa mengena kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, bagaimana kita berbuat kebaikan seperti itu. Nah, di samping itu mungkin ini motivasi untuk akademik ya. Kalau mahasiswa mungkin itu tadi jurnal dan juga menulis skripsi. Nah, kalau bagi kita yang sudah bekerja ya, menulis itu suatu keharusan. Kalau seperti saya mungkin kalau saya tidak menulis, maka sertifikasi dosen saya tidak cair. Nah, jadi saya harus menulis. Dan kemudian kalau umpamanya guru-guru yang masih muda atau yang sudah tua, kalau tidak ada tulisan nggak bisa naik pangkat. Nah, ini kan suatu motivasi juga sih. Mungkin
walaupun ini niatnya agak beda dikit Pak Supriyadi, tapi ini keharusan, kewajiban. Nggak bisa enggak itu. Ya kalau kita nggak ada tulisan, bagaimana mau naik pangkat itu? Ya, mungkin itu saja tambahannya. Motivasinya tergantung, ya. Motivasinya itu adalah dengan niat yang baik itu kita akan berdakwah. Kemudian dengan menulis kita bisa mempunyai kawan yang banyak. Dengan menulis kita bisa katakanlah kalau yang pegawai naik pangkat segala macamnya. Ini motivasi, ya tidak bisa dipungkiri. Ya mungkin itu saja tambahannya. Baiklah, demikianlah jawaban yang ditanyakan oleh saudari tadi. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir bagi diskusi kita dalam webinar pada malam hari ini. Untuk acara terakhir ialah penutup. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. 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 Dilanjut Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan dilanjutkan juga dalam doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak teman-teman Allahumma sekalian. shalli ala Muhammad. Ya.